Salam sejahtera kami sampaikan kepada Anda semua. Ini adalah penjelasan mengenai A World of Multi-Layered Dimension Space. What Happened Before the Big Bang? Kajian dengan tema utama The Great Initial Reason Theory. Tim kami telah meneliti sejak tahun 1986, mencari jawaban atas pertanyaan besar. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Jawaban itu hanya bisa dijelaskan dengan pendekatan metafisika sains dan dengan logika dan sistematika. Pernahkah Anda bertanya, apa yang terjadi sebelum segala sesuatu ada? Sebelum alam semesta ini dimulai? Sebelum ada bintang? Sebelum ada waktu? Bahkan sebelum ada ruang? Selama ini, kita mengenal Big Bang sebagai titik awal dari segalanya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi sebelum dentuman dahsyat itu? Sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab. Pertanyaan ini mengguncang batas pengetahuan dan membuka ruang kontemplasi terdalam pemikiran apapun tentang asal mula, tentang sesuatu yang lebih dulu dari segalanya. Inilah yang dijawab oleh The Great Initial Reason Theory, sebuah teori metafisika ilmiah yang menyatukan sains, logika, dan metafisis, mengungkap rahasia penciptaan secara utuh. Teori ini tidak dimulai dari materi, bukan pula dari dentuman spontan, melainkan dari setetes degradasi esensi Tuhan, yang mengandung zat, sifat, cahaya, dan ruhnya. Inilah awal dari segalanya. Dari setetes esensi itu, terciptalah energi origin, sebuah bentuk energi untuk dimensi ruang tinggi. Energi ini tidak bermassa, tapi aktif, hidup, dan intens. Ia mengalir dan saling berinteraksi. Energi ini mengorganisasi dirinya, membentuk pola-pola geometris yang menjadi dasar bagi dimensi ruang primordial. Dari pengorganisasian itu, lahirlah medium energi dinamis, sebuah medan awal penuh gerakan dan kehidupan abadi, aktif, hidup, tanpa massa, mengandung pola geometris yang kompleks. Di dalam medium energi dinamis, terbentuk struktur geometris sempurna, dan dari sinilah lahir dimensi ruang pertama, God's Providence Space, atau GPROS. GPROS adalah ruang pertama, ruang materi primordial, ruang yang menggenggam miliaran dimensi ruang lainnya, termasuk universe kita. Ruang ini dipenuhi cahaya sempurna dengan intensitas 100%, tanpa sedikit pun kegelapan, penuh energi tertinggi yang melampaui hukum fisika biasa. Setelah itu, terciptalah dimensi ruang G-Felids atau 70.000 hijab cahaya dan kegelapan. Tempat energi origin mulai terdegradasi. Ruang ini disebut ruang cahaya dan kegelapan karena intensitas cahayanya menurun. Lalu, dari energi origin, terciptalah materi pertama. Materi ultra halus, materi primordial. Mereka disebut The Great Initial Reason Matter, atau dalam hadits qudsi adalah akal besar yang agung. Materi ini penuh dengan cahaya tinggi tanpa kegelapan, neuronic radiance, divine luminous, dan mereka bukan atom, bukan materi biasa, tapi entitas hidup tanpa massa, berkecepatan hyperflash, tidak pernah rusak, tidak pernah mati. Materi ini terus tercipta. Jumlahnya tak terhingga. Mereka adalah pondasi dari semua struktur materi di semesta. Di GPROS, triliunan materi The Great Initial Reason berinteraksi dan berasimilasi, membentuk materi baru, disebut former. Materi ini mulai bermassa, metaluminous. Ada 4 jenis former, yaitu anson, almion, nuron, dan resi. Ketika triliunan former,
terus bergerak menuju lapisan terdalam G-Velids. Mereka berkumpul, gerakan terbatas, space sempit, semakin memadat. Mereka membentuk sebuah entitas padat. Panjang gelombang mereka pun memendek. Energi mereka terkonsentrasi. Temperatur mencapai 10 pangkat 70 Kelvin. Dan terbentuklah Integrated Entity. Al-Anbiya 30 menyebut suatu yang padu. Dalam fisika disebut singularitas. Dan ketika tekanan itu mencapai batasnya, terjadilah boom, dentuman yang sangat dahsyat, Super Big Bang. Dentuman ini terarah, terkendali dengan suhu 10 pangkat 70 Kelvin. Peristiwa ini terjadi 1365,5 kuadriliun tahun yang lalu. Al-Quran telah menjelaskannya dalam surah Al-Anbiya ayat 30 pada 1600 tahun yang lalu. Langit dan bumi dahulunya adalah suatu yang padu. Lalu Allah memisahkan keduanya melalui proses dentuman sangat hebat, memisahkan integrated entity. Semua itu adalah cetak biru dari Tuhan yang terencana, yang menjelaskan keberadaan dimensi ruang alam baru, the great universe, dan transformasi materi former menjadi partikel. Partikel hasil transformasi former ini disebut partikel ladon, maton, goibon, dan raison, dan partikel lainnya. Mereka adalah partikel induk, parent particle. Adapun dimensi ruang alam itu adalah the great universe. Tempat bermukimnya partikel induk ini memiliki 210 dimensi ruang alam dan melahirkan dua sistem besar, alam baka dan alam fana. Sampai tahap ini, semua gaya fundamental belum terpisah. Gravitasi, elektromagnetik, gaya kuat dan lemah masih menyatu. Jawaban ini tidak ditemukan di alam semesta kita, melainkan di dimensi ruang tinggi. Semesta kita adalah bagian paling terakhir dari seluruh dimensi ruang alam. Dimensi ruang ke-210, ruang yang gelap, hanya 1/5% cahaya, penuh materi gelap, energi gelap, dan black hole. Big Bang yang kita pahami adalah dentuman terakhir. Namun ketahuilah, awal dari segalanya bukan kekacauan. Berada di ruang tinggi, seperti G-Pros dan G-Velids, semua tersusun teratur rapi. Dalam blueprint ilahi, the great initial reason adalah bukti dari kehendak Tuhan yang agung. Kesimpulannya, ada 10 fase sebelum Big Bang. 1. Degradasi substansi Tuhan. 2. Pembentukan energi origin. 3. Pengorganisasian energi origin. 4. Terbentuknya medium energi dinamis. 5. Pembentukan struktur geometris ruang. 6. Pembentukan G-Pros. 7. Pembentukan G-Velids. 8. Terbentuknya materi ultra halus. 9. Integrated entity. Dan 10. Dentuman Super Big Bang dan terbentuknya the great universe. 1 titik, 1 tetes, 1 kehendak. Itulah asal dari segalanya. Inilah the great initial reason. Sebuah teori metafisika modern yang membuka cakrawala baru tentang penciptaan semesta dan apa yang terjadi sebelum Big Bang. Video ini bersumber dari buku The Great Initial Reason Theory.
revealing luminous quantum matter and the creation through a metaphysical approach and the Quran. Semoga uraian ini membuka cakrawala baru bagi kita semua, semakin mendekatkan akal dan hati kita kepada Allah yang Maha Pencipta, sesuai dengan surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Barakallah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.